Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menanggapi peristiwa ini. Dirinya meminta Polri terlebih dahulu untuk meneliti apakah konten tersebut melanggar undang-undang. Menurut Fikar, hal ini tergantung pada konten tersebut melanggar hukum atau tidak. Jika konten tersebut termasuk ke dalam unsur pidana, maka Roy Suryo dapat terjerat hukum. Hal ini karena Roy Suryo ikut menyebar konten tersebut. Atau Menpora Roy Suryo ramai dibincangkan publik. Diketahui dirinya turut menyebar foto editan stupa Candi Borobudur. Foto tersebut diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menanggapi peristiwa ini. Dirinya meminta Polri terlebih dahulu untuk meneliti apakah konten tersebut melanggar undang-undang. Menurut Fikar, hal ini tergantung pada konten tersebut melanggar hukum atau tidak. Jika konten tersebut termasuk ke dalam unsur pidana, maka Roy Suryo dapat terjerat hukum. Hal ini karena Roy Suryo ikut menyebar konten tersebut. Menurut Fikar, pengertian mirip itu tidak sama. Jadi harus dipastikan berdasarkan putusan pengadilan bahwa gambar itu adalah sama. Jika konten tersebut dinyatakan sama, maka perbuatan Roy Suryo bisa dinilai melanggar undang-undang. Fikar menyebut keputusan tindak pidana akan konten tersebut harus menunggu putusan pengadilan. Jika belum jelas termasuk kategori kritik atau saran, maka harus ada putusan pengadilan, yakni putusan menyatakan perbuatan modifikasi foto tersebut sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan pihaknya belum berencana memanggil Roy Suryo. Hal ini karena penyidik masih mendalami konten tersebut. Kini, kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mencari perihal pengedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Kali ini kita akan mengulas berita yang beberapa jam ini begitu viral, yakni pengeditan stupa Candi Borobudur yang mirip Bapak Jokowi. Itu berawal dari sebuah ciutan di akun Twitter KRMT Roy Suryo. Saya bacakan beritanya. Mumpung air pekan, ringan-ringan saja, tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang kronik di Borobudur itu lucu 3 kali. Abiar. Ini stupa Candi Borobudur yang diedit yang mirip dengan Presiden Jokowi. Tentu ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini, karena bagaimanapun juga presiden itu adalah simbol negara. Kelakuan-kelakuan seperti ini sangat tidak mendidik, dan kita berharap bahwa siapapun pelakunya harus bertanggung jawab dan harus meminta maaf kepada Bapak Presiden sebagai simbol negara dan kepada masyarakat Indonesia. Berita dari Detik News saya bacakan. Polri usut pembuat foto stupa Candi Borobudur mirip Jokowi. Selasa 14 Juni 2022. Jakarta, Polri memulai mengusut siapa pembuat foto stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Polisi saat ini sedang melakukan pengecekan identitas pembuat foto. Profilin oleh siber, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi Selasa 14 Juni 2022. Dedi belum menjelaskan detail dugaan awal siapa pembuat foto itu. Dia mengatakan proses pengusutan sedang dilakukan, sedang didalami, ujarnya. Dedi mengingatkan semua pihak untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dia mengatakan jejak digital bisa dijadikan bukti dalam proses hukum. Jejak digital bisa dijadikan bukti dalam proses hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Eti, ujar Dedi. Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi PKB Daniel Johan yang juga merupakan umat Buddha menyoroti viralnya foto stupa Candi Borobudur diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Daniel geram dan menilai hal itu menghina simbol agama. Harus ditindak dengan proses hukum karena telah menghina simbol agama yaitu rupan Buddha. Entah itu editan dari siapa, ujar Daniel kepada wartawan. Daniel mendorong tim Siber Polri melacak pembuat foto editan stupa Candi Borobudur. Itu Daniel menekankan rupan Buddha sakral dan disucikan umat Buddha. Tinggal tim Siber Polri harus memastikan dan melacak pelaku pengedit. Tentu sangat tidak etis mempublis hal tersebut karena rupan Buddha adalah sakral dan disucikan umat, kata Wasekjen PKB tersebut. Nah, itu pemberitaan di media Detik News dan di beberapa media online lainnya bahwa apapun dan siapapun yang melakukan ini, ya tentu kita berharap Polri mengusut tuntas dan memberi ganjaran terhadap si pengedit supaya ini bisa menjadi efek jerah agar tidak mengulang perbuatan yang sama atau paling tidak yang lain tidak ikut-ikutan. Karena bagaimanapun juga presiden ini adalah simbol negara, ya bagaimana bisa sebuah simbol negara diperlakukan seenaknya oleh mereka-mereka yang hanya karena kebencian tanpa alasan yang mendasar yang bisa dibenarkan oleh undang-undang. Dan tentu Roy Suryo saat ini sudah tidak bisa lagi kira-kira tidur ya, karena polisi sudah mulai mengusut dan dia siap-siap berhadapan dengan proses hukum, mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan tercelanya dengan melakukan pengeditan-pengeditan seperti ini. Kita berharap bahwa Polri segera menuntaskan dan mengusut tuntas perilaku-perilaku buruk seperti ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak paham bahwa ada agama lain selain daripada Islam. Si Roy Suryo, dia kan paham ada budaya, ada agama yang lain yang juga harus dihormati, yang juga harus dihargai. Aneh saya, apa tujuannya? Saya cuma ingin tahu tujuannya apa sih? Men-tweet itu apa tujuannya? Supaya orang meledek Jokowi gitu? Yang terhina dengan cuitan itu bukan Pak Jokowi, bukan Buddha juga. Anda, Roy Suryo, yang terhina. Menunjukkan betapa bodoh dan tololnya Anda dengan men-tweet seperti itu. Betapa kurang ajar dan brengseknya ente. Betapa tidak ada berperi kebudayaannya Anda. Lucu gitu, itu jadi candaan. Lucu ya, itu jadi candaan.